sholat, tahu-tahu sedang sholat sunnah, masuk waktu subuh, adzan tuh, aduh, itu sholat kacau. Dalam sholat itu penuh dengan perencanaan, bagaimana menggagalkan dia adzan subuh. Akhirnya didapat solusi waktu sholat itu, yaitu mikrofonnya disembunyikan di bawah sajadah. Astagfirullahaladzim. Akhirnya besoknya datang lebih awal, sembunyikan mikrofonnya di bawah sajadah. Aduh ampun. Ini jangan ditiru ya. Ini menunjukkan kekonyolan. Ini sholat sih sholat di masjid, tapi dengki mah dengki. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Kalau tadi hadisnya riwayat Muslim ya, Bukhari dan Muslim, tentang tidak boleh ada hasad kecuali pada dua perkara, yaitu orang yang digunakan harta lalu diberikan harta lalu harta digunakan di jalan Allah siang dan malam, juga orang yang dianugerahi ilmu atau Al-Qur'an dan dia tegur di atas Al-Qur'an, membacanya siang dan malam, dan kita boleh iri. Nah, hadirin sekalian, surat tadi Al-Hasr ayat 10 ya. Ya betul-betul ya. Saya kira ini harusnya sudah hafal kita semua doa ini, karena doa ini penting sekali, karena kita akan ada rasa dengki ini ya. Panjang angan-angan, ujub dan dengki ini sesuatu yang software yang paling penyakit hati yang paling gampang kena ke kita. Bacakan ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang bersama mereka sesudah mereka memba'dihim, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, ini ampunilah kami dan ampuni saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu daripada kami. Jadi mendoakan yang sudah meninggal itu, ini dalilnya nih diantaranya ya. Jadi kita mendoakan saudara-saudara kita yang beriman terlebih dahulu. Wala taj'al, nah, dan janganlah engkau jadikan, atau ada yang mengatakan janganlah engkau biarkan, wala taj'al fi qulubina, di dalam hati kami ini, ghillan lil ladzina amanu, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Jadi di sini larangannya itu dengki kepada orang yang beriman. Jadi kita tidak boleh senang kalau orang-orang yang tidak punya iman sukses. Wah, itu karunia Allah. Tidak, itu bisa istijraj ya. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya engkau adalah maha penyantun lagi maha penyayang. Nah, ini rekan-rekan sekalian, sekarang mari kita periksa hati kita, karena dengki itu biasanya ada levelnya ya. Ada yang kita ada yang pendengkinya dulu ya, biasanya ada levelnya. Kalau ojek ke ojek lagi, yang satu banyak penumpangnya dia enggak, beca. Ini sama-sama punya penumpang, tapi yang satu gede badannya misalkan ya, karena dia seorang atlet sumo, yang satu lagi kurus kering tapi bayarnya sama. Ini bisa dengki, ini bisa ngarap-ngarap ngejungkel ya. Nah, yang paling bahaya adalah kalau guru dengan guru biasanya, pejabat dengan pejabat, bahkan partai dengan partai. Tapi di dalam partai juga nanti ada dengki juga, atau sesama anggota partai itu ya, memang begitu.
Nah, yang paling bahaya adalah ustadz, ulama, kiai dengki kepada kiai lain. Wah, ini bahaya. Kenapa? Karena dia akan mengeluarkan kedengkiannya dengan dalil. Dan ini bisa merusak umat. Padahal dia mengeluarkan dalil itu bukan untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan kebenaran, tapi dia mengeluarkan dalil adalah untuk menjalankan serangan atas kedengkiannya. Makanya ulama pendengki itu ini betul-betul fatal ya. Ustadz pendengki, ustazah pendengki, ulama pendengki, atau itu bahaya. Imam pendengki, imam biasanya dengan imam lagi dengkinya. Kalau yang kotor hati, tapi ya ulama yang bersih hati tidak ada dengki terhadap saudaranya ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita harus berusaha. Udah cerita belum dulu? Udah ya? Udah cerita belum, Bro? Tentang zaman dulu. Cerita lagi boleh? Boleh, yang azan ya. Yang azan. Faruk udah tahu cerita itu kah? Sudah, Cerita yang muslim. Enggak, Yo. Itu ada khotib. Saya rasanya sudah pernah khotbah Jumat di sini ya. Ya sudah, ingat nggak saya waktu itu khotbahnya tentang sesuatu? Oh ingat. Ya udah kamu aja yang ceritakan, saya mau dengar. Nah, jadi ya ini zaman muda dulu jadi muadzin di sebuah masjid. Kata orang azannya itu enak, aduh, udah kurang ilmu, kurang iman, dipuji, kemakanlah sudah. Suatu saat nih sholat subuh di masjid ada yang azan. Siapa nih yang berani-berani azan? Dilihat, mulai nggak enak, dasar dengki ya. Padahal kan azan siapa aja yang sudah memang bisa azan dan diizinkan azan, tapi ya karena hatinya kotor, jengkel, dan lebih perih ya hati itu ketika masuk masjid ada jamaah yang mengatakan begini, wah ini adzannya merdu sekali, lebih enak dari yang biasanya, jeng, aduh itu serasa diiris-iris hadirin. Aduh, inilah si dengki ya, tidak rela itu. Astagfirullahaladzim. Akhirnya datang ke masjid lebih awal, niatnya supaya dia nggak azan, kan jadi udah salah niat nih. Nah suatu saat lagi sholat sunnah nih ya, sholat ini teh ya, tapi dan dengkinya mah beda kapling ini. Sholat tahu-tahu sedang sholat sunnah masuk waktu subuh, adzan tuh, aduh itu sholat kacau. Dalam sholat itu penuh dengan perencanaan bagaimana menggagalkan dia adzan subuh. Akhirnya didapat solusi waktu sholat itu, yaitu mikrofonnya disembunyikan di bawah sajadah. Astagfirullahaladzim. Akhirnya besoknya datang lebih awal, sembunyikan mikrofonnya di bawah sajadah. Aduh ampun. Ini jangan ditiru ya. Ini menunjukkan kekonyolan. Ini sholat sih sholat di masjid, tapi dengki mah dengki. Nah masalahnya itu kabelnya kan keluar dari sajadah ya. Dan ketika masuk ke waktu subuh ditarik ini kabelnya, aduh itu mah dendam kesumat. Tapi karena nggak berani ya, karena itunya orangnya gede dan kelihatannya pinter, azan aja tanpa merasa bersalah. Waduh, itu mah kalau sepanjang dia azan tuh teriris lah hati itu ya. Boro-boro ngejawab azan, kalau jengkel. Mau wudhu di tempat wudhu, kalau ada dia nggak mau. Tahu nggak yang paling mengerikan apa? Nah kalau muadzin itu suatu saat jadi imam, waduh itu mah kacau aja pikiran ini ya, ngarep-ngarep lupa, pokoknya dengki. Allah Maha tahu segala kebusukan hati ini,
dan Allah maha baik, maha menolong. Padahal itu sholat jamaah di masjid. Tapi kalau tidak serius tetap dengki. Allah maha baik. Nah, suatu saat ketika sedang ada di masjid ini ada nih salah satu pertolongan Allah ya, yaitu datang tukang jualan buku-buku. Kan dulu mah suka ada tuh yang dipikul, dibungkus pakai taplak atau apa ya, dipikul lalu diam ke masjid lalu buka nawarkan. Nah, ada buku itu ingat jilidnya hitam tipis, kertas buram, namanya Bahaya Dengki, ringkasan dari tulisan Imam Ghazali. Sepertinya tidak sengaja ya, padahal Allah yang mengatur semuanya, karena Allah tahu hati ini dengki padahal ke masjid, dan yang didengkinya juga orang yang beriman. Ilmu waktu itu belum sampai dan merasa tidak bersalah dengan kedengkian ini. Allah maha baik, Allah gerakan seseorang jualan dan jual buku itu. Lalu baca tuh tentang penderitaan dan celakanya pendengki. Wah, pas dibaca teh, loh ini mirip dengan yang saya rasakan. Akhirnya beli buku itu, tidak murah meriah, tipis ya. Dibaca, yakinlah ini bagian pertolongan Allah, dan akhirnya dapat rumus ya. Karena yang dengki itu kan tidak mau muji, tidak mau silaturahim, tidak mau menyapa, dan ya berusaha. Yang paling buruk pendengki itu adalah pendengki yang ingin menghilangkan karunia pada orang itu dan pindah kepada dirinya, itu dengki. Nah, sesudah baca tuh, bagaimana nih cara ngobatinnya? Selain doa Al-Hasr ayat 10 ini ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, selain doa yang dipanjatkan, ikhtiarnya adalah lakukan apa yang paling tidak mau dilakukan. Nah, karena dilawan kan, tidak mau senyum, wah dipaksakan aja ketemu beliau ya, Hasim. Tidak mau mengucapkan salam, assalamualaikum, nek salam. Tidak mau mengasongkan tangan, karena ingin lepas nih dari penyakit ini. Salam duluan. Lalu ketika beliau dipuji, wah itu adanya bagus, juga bacaannya bagus, kita ikut muji. Iya, walaupun ya hati masih enek, tapi iya, betul, bagus. Itu dengan izin Allah tuh ya kurang lebih semingguan lah, ya. Itu ke beliau tuh jadi sayang tuh. Akhirnya beliaulah jadi guru AA ya, dan memang beliau seorang ustadz betulan ya. Beliau punya ilmu, beliau usianya juga lebih tua, kemudian dan memang kemampuannya lebih. Masya Allah, dari yang tadinya bikin kotor hati, dengan pertolongan Allah malah jadi sumber ilmu, jadi sumber kebaikan bagi diri kita, jadi jalan kebaikan maksudnya ya, kalau sumber si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekilas pintas sebuah cerita yang mudah-mudahan ada hikmahnya. Dan ini tidak berhenti ya, masalah dengki itu terus aja dengan berbagai level.